Sore itu, hujan turun perlahan membasahi atap rumah reot keluarga Tania. Air menetes dari celah-celah genteng yang sudah rapuh, jatuh di atas lantai tanah yang dingin dan becek. Tania duduk di sudut dapur, memeluk lutut sambil menatap resah ke arah pintu ruang tamu yang separuh terbuka. Dari dalam, terdengar suara ayahnya berbicara dengan nada rendah namun tegas. Di seberangnya duduk seorang pria tua berpakaian perlente, dengan perut buncit dan jari gemuk yang memegang cerutu mahal. Lelaki itu tersenyum licik, sesekali melirik arah pintu seperti sedang menghitung waktu. Tania tahu pembicaraan itu bukan hal biasa. Sejak kemarin, ibunya terus mendesaknya untuk berbakti pada keluarga. Katanya, hanya dengan menikah dengan Pak Burhan, si pria tua itu, keluarga mereka bisa melunasi semua utang. Warung kecil milik mereka hampir bangkrut. Sepeda motor sudah digadaikan, dan surat tanah rumah hampir disita. Tapi bagi Tania, semua itu bukan alasan untuk menjual masa depan. Ia baru 20 tahun, baru saja lulus SMA, dan sedang menabung agar bisa kuliah sambil kerja. Ia masih ingin bermimpi. Masih ingin jadi manusia yang dihargai bukan karena dijual seperti barang dagangan. Langkah kaki ibunya terdengar tergesa menghampiri dapur. "Tania, ikut ibu sebentar," ucapnya dingin. Dengan enggan, Tania berdiri dan mengikuti. Di ruang tamu, sang ayah menatapnya tajam. Pak Burhan langsung berdiri, senyumnya lebar. "Ini dia calon istri saya," katanya sambil mengedipkan mata. Tania mengerutkan kening. Jantungnya berdetak kencang. "Apa maksud semua ini?" tanyanya pelan tapi tegas. Sang ibu menatapnya sejenak, lalu berkata, "Tania, kamu harus nurut. Kita sudah gak punya jalan lain. Kalau kamu nikah sama Pak Burhan, semua utang lunas, kita bisa hidup tenang." "Menikah? Sama dia?" Tania menunjuk ke arah pria itu. "Bu, dia seumur kakek. Aku ini anakmu, bukan barang lelang." Pak Burhan tersinggung, namun tetap berusaha tersenyum. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Anak pembuat utang. Harusnya kamu berterima kasih aku mau nikahi kamu." Tania melangkah mundur. Wajahnya pucat. "Aku gak akan pernah mau. Gak akan pernah," teriaknya. Plak. Tangan ibunya mendarat di pipi kanan Tania. Gadis itu terkejut. Matanya membelalak. "Jangan kurang ajar kamu. Apa kamu lebih pilih lihat ayahmu di penjara? Rumah ini disita? Kami malu karena kamu." Tania memegangi pipinya, menahan air mata. Ayahnya berdiri, wajahnya gelap. "Kalau kamu gak mau nurut, keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah balik. Biar kamu tahu hidup di luar itu gak seindah mimpimu." Napas Tania sesak. Ia melihat ke sekeliling. Foto keluarganya di dinding, rak buku kecilnya yang penuh debu, sandal bolongnya di dekat pintu. Semuanya begitu akrab, tapi kini terasa asing. Bahkan orang tua kandungnya pun tega menjualnya demi uang. Ia tak punya siapa-siapa di rumah ini lagi. Tanpa berkata apa-apa, Tania masuk ke kamar, meraih tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang yang ia sembunyikan, lalu melangkah keluar. Langit sudah mulai gelap. Hujan masih turun rintik-rintik. Ia berjalan tanpa tujuan di jalan sempit gang kampung. Di belakang, suara pintu ditutup keras menggema di telinganya, seolah memutuskan hubungan darah. Tangisnya tumpah saat sampai di ujung gang. Ia duduk di trotoar, sendirian. Tak ada tempat tujuan, tak ada sahabat, tak ada pegangan. Bahkan dunia pun terasa ikut menolaknya. Namun jauh di dalam hatinya yang hancur, satu suara kecil berbisik, "Aku akan bertahan. Aku gak akan kalah." Malam pertama di luar rumah bukan seperti bayangan Tania. Ia pikir akan menemukan tempat berteduh, atau setidaknya bisa menumpang di rumah teman sekolahnya. Tapi nyatanya, semua menutup pintu. Beberapa nomor teman yang ia hubungi tak aktif. Ada juga yang membaca pesannya namun tak membalas. Dunia benar-benar sunyi saat ia membutuhkannya.
Tania berjalan kaki hampir 1 jam ke pusat kota kecil di mana ada deretan ruko dan kios. Ia menyusuri trotoar dengan tas lusuh digendong dan rambut basah karena hujan tadi. Perutnya sudah mulai melilit. Terakhir makan tadi siang. Itu pun cuma nasi dan sambal. Ketika sampai di ujung jalan yang agak terang, ia menemukan emper toko fotokopi yang tutup. Lantainya semen dingin, tapi lebih baik daripada harus berjalan terus tanpa arah. Ia meletakkan tas sebagai alas duduk, memeluk lutut, dan menatap kosong ke arah jalan raya yang mulai sepi. Motor lalu lalang, orang berlalu begitu saja. Tak ada yang peduli. Malam itu, Tania tidur duduk bersandar ke dinding. Tubuhnya menggigil. Nyamuk menggigit, angin menusuk kulit, dan setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Ia tak benar-benar tidur. Ia hanya bertahan. Pagi harinya, ia bangun dengan leher pegal, punggung nyeri, dan mata sembab. Ia menatap sekeliling, melihat tukang sapu jalan mulai bekerja. Beberapa pedagang mulai buka. Ia berdiri dan merapikan rambut seadanya. Tak ada kaca, tak ada bedak. Hanya wajah lusuh seorang gadis yang tersingkir dari rumahnya sendiri. Langkahnya membawanya ke sebuah warung makan kecil. Ia berdiri di depan, mengendus aroma nasi goreng dan gorengan yang baru diangkat dari penggorengan. Perutnya seperti mengamuk, tapi ia tahu, ia tak punya cukup uang untuk membeli seporsi penuh. Ia menghitung uangnya di balik tas. Hanya tersisa Rp18.000. Dengan ragu, ia mendekat dan bertanya, "Bu, boleh beli nasi setengah dan tempe 1?" Pemilik warung, seorang ibu parubaya bernama Buati, menatap Tania dari kepala sampai kaki. Wajahnya tak mencurigai, tapi penuh simpati. Ia menyajikan pesanan Tania, lalu bertanya pelan, "Kamu dari mana, Nak? Kok pagi-pagi sendiri?" Tania hanya menjawab, "Baru sampai sini, Bu. Lagi cari kerja." Buati mengangguk. Tidak banyak tanya. Tapi ia mencatat dalam hati, gadis ini berbeda. Ada kepedihan yang jelas di matanya, meski berusaha ditutupi dengan senyum palsu. Setelah makan, Tania kembali duduk di emper toko. Ia tak tahu harus kemana. Sepanjang hari, ia mondar-mandir di sekitar pasar dan ruko, menawarkan diri sebagai asisten toko, penjaga warung, bahkan tukang cuci piring. Namun semua menolak. Sudah ada pegawai. Belum butuh orang. Kita kerja sama saudara sendiri aja. Semua alasan membuatnya menunduk dan menahan malu. Sore menjelang. Hujan kembali turun. Tania berlari kecil ke warung Buati dan berdiri di bawah atap plastik yang bocor. Buati yang sedang menutup warung melihatnya, lalu memanggil, "Tania, kamu belum pulang?" Tania hanya tersenyum kaku. "Belum ada tempat, Bu." Mata Buati membesar sedikit. "Kamu tidur di mana semalam?" "Di sana," jawabnya, menunjuk ke emper toko. Tanpa pikir panjang, Buati membuka warungnya kembali dan menyuruh Tania masuk ke bagian dapur. Di sana ada tikar lusuh dan bantal tipis. "Malam ini tidur di sini aja dulu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu." Bisa ditegur sama pemilik ruko, katanya. Air mata Tania menetes. Ini kali pertama seseorang memberinya tempat bernaung tanpa syarat. "Makasih, Bu. Saya janji gak akan ngerepotin." Malam itu, Tania tidur di lantai dapur dengan perasaan hangat. Bukan karena tempatnya nyaman, tapi karena untuk pertama kalinya sejak diusir, ada tangan asing yang mengulurkan kebaikan. Keesokan harinya, Tania bangun lebih awal dan membersihkan dapur warung. Ia mencuci piring, menyapu, mengepel lantai, bahkan menyusun ulang bumbu dapur. Buati yang masuk dari depan warung terkejut. "Kamu yang ngerjain semua ini?" Tania mengangguk pelan. "Sebagai rasa terima kasih, Bu." Hari-hari berikutnya, Tania terus membantu Buati. Awalnya tanpa bayaran. Lalu setelah beberapa hari, Buati memberinya uang harian, tak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Bahkan kadang ia diberi makanan gratis. Walau begitu,
Tania masih dihina oleh pelanggan warung. Ada yang bilang dia anak liar, ada yang menyindir dia tidak punya harga diri, kerja hanya untuk sesuap nasi. Tapi semua itu ia telan. Dulu dia mungkin akan menangis. Sekarang tidak. Hatinya mulai terasah oleh realita. Ia mulai mengerti bahwa bertahan itu butuh kekuatan lebih dari sekadar keberanian. Butuh jiwa yang tidak hancur walau direndahkan. Ia menulis di buku kecil miliknya setiap malam. Hari ini aku masih hidup. Masih makan. Masih kerja. Itu cukup. Tapi ini bukan akhir. Hidup memang belum membaik. Tapi setidaknya ia tak lagi sendirian di jalanan. Dan untuk gadis yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri, itu adalah awal dari harapan. Hari-hari Tania di warung Buati berjalan seperti roda giling. Pagi buta, ia sudah bangun, membersihkan dapur, menyiapkan air, dan membantu memotong bahan masakan. Ia hafal betul kapan ayam harus dimasukkan ke penggorengan, berapa sendok garam untuk setiap porsi sayur, dan cara membuat sambal goreng yang bikin pelanggan datang kembali. Tapi meski ia bekerja seperti mesin, upahnya masih jauh dari cukup. Namun bukan gajinya yang menyakitkan, melainkan cara orang memandangnya. Tania sudah biasa melihat lirikan merendahkan dari pelanggan. Setiap kali ia mengantarkan pesanan, ada saja komentar sinis. Ini anak siapa sih? Gak pernah lihat kamu di kampung sini, tanya seorang ibu dengan suara sengaja dikeraskan. Pasti anak pembantu ya, celetuk yang lain. Yang lebih menyakitkan adalah kalimat yang datang dari anak-anak muda pengangguran yang nongkrong di meja sudut. Mereka kerap menggoda dengan kata-kata kotor, menilai tubuhnya sembarangan, seakan dia tidak lebih dari pelayan kelas rendahan yang boleh dipermainkan. Pernah suatu sore, seorang pria muda dengan rambut diwarnai pirang terang menyentuh pinggang Tania saat ia mengantar kopi. Tania menepis tangan itu keras, membuat pria itu marah. Jangan songong lo, cuma pelayan, hardiknya sambil membanting cangkir di meja. Cangkir pecah. Suasana mendadak tegang. Buati keluar dari dapur, dan dengan tegas mengusir pria itu. Saya lebih percaya pelayan saya daripada pelanggan gak sopan kayak kamu. Keluar. Sejak kejadian itu, nama Tania makin dibicarakan. Ada yang mengagumi keberaniannya, tapi lebih banyak yang mencibir, menyebutnya bocah keras kepala, sok suci, bahkan menuduh dia mencari simpati dari Buati agar dijadikan anak angkat. Namun Tania tak menggubris. Ia hanya ingin bekerja dan menabung. Meski sedikit, ia menyisihkan sebagian dari gajinya ke dalam kaleng bekas susu yang ia sembunyikan di bawah tikar tempat tidurnya di dapur warung. Setiap malam, ketika semua orang tidur, ia menulis di buku kecilnya. Aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi aku janji, suatu hari mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Tania memang bukan lulusan sarjana. Ia bahkan belum pernah menginjak kampus. Tapi semangat belajarnya tak pernah padam. Setelah bekerja, ia menyempatkan diri membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan keliling, juga menonton video tentang bisnis, keuangan, dan pengembangan diri lewat wifi gratis dari warung kopi sebelah. Ia mulai tertarik pada dunia properti setelah menonton video tentang seseorang yang sukses hanya dari menjual tanah kafling kecil. Ia mencatat setiap istilah, marin, profit per unit, skema KPR, sertifikat hak milik. Semua asing, tapi Tania tidak gentar. Ia tahu dunia itu keras, tapi ia lebih keras. Satu hal yang membuatnya kuat adalah kenangan pahit dari rumah. Bukan hanya karena diusir, tapi karena diabaikan seolah-olah dia tak berarti. Ia ingin suatu hari bisa berdiri di depan keluarganya dan berkata, "Lihat aku sekarang. Aku bukan anak buangan lagi." Suatu siang, datang seorang pria tua ke warung Buati. Namanya Pak Darto, seorang mandor proyek bangunan kecil di ujung kota. Ia sering makan di warung dan tampak akrab dengan Buati. Saat itu, ia memuji kinerja Tania. "Anak ini rajin sekali. Kamu beruntung punya pegawai kayak dia, Wai." Tania hanya tersenyum, meski hatinya menghangat karena jarang sekali mendapat pujian tulus.
Pak Darto kemudian bicara langsung pada Tania. "Nak, kamu pernah kerja di lapangan bangunan gak?" Tania menggeleng. "Belum, Pak. Tapi saya siap belajar." Pria itu mengangguk pelan. "Kalau kamu mau, saya bisa ajak kamu bantu di proyek. Gak berat kok. Cuma bantu bersih-bersih dan jaga alat. Tapi kamu bisa belajar banyak dari situ. Dunia properti itu dunia besar. Loh." Perkataan itu menancap dalam benak Tania. Dunia properti. Dunia yang ingin ia masuki sejak menonton video itu. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. "Iya, Pak. Saya mau." Mulai esoknya, Tania bekerja paruh waktu di proyek bangunan. Pagi sampai siang ia kerja di warung. Lalu siang sampai sore ia ke proyek. Tubuhnya lelah luar biasa. Tapi setiap kali melihat gambar denah rumah, proses pemasangan bata, dan diskusi antar tukang, matanya berbinar. Ia menyerap semua hal seperti spons. Ia mencatat ukuran kayu, jenis semen, urutan membangun pondasi, bahkan cara menyusun budget dalam proyek kecil. Namun tak semua orang senang dengan kehadirannya di proyek. Ada tukang yang mencibir. "Cewek kerja bangunan? Mau jadi apa? Rusa." Beberapa kuli senior bahkan sempat sengaja menaruh alat berat di tempat duduknya, menyuruhnya membersihkan toilet darurat, hingga menertawakan sepeda butut yang ia pakai ke lokasi. Tapi Tania tak melawan. Ia jawab semua hinaan dengan kerja keras. Hingga suatu hari, seorang pemilik rumah yang melihat Tania mengaduk semen sendiri berkata pada Pak Darto, "Anak itu luar biasa. Kalau dia jual rumah ke saya pasti percaya." Pak Darto menyampaikan itu ke Tania. Dan hari itu, Tania menatap langit dan berkata dalam hati, "Suatu hari nanti, aku bukan cuma pembantu warung. Aku bukan cuma kuli. Aku akan jadi orang yang punya rumah. Banyak rumah. Aku akan jadi pemiliknya." Siang itu terik luar biasa. Debu beterbangan, dan panas menyengat menembus kulit hingga terasa ke tulang. Tania duduk di atas balok kayu bekas, menyeka peluh dengan punggung tangan. Kakinya nyeri, telapak tangan penuh kapalan, dan punggungnya memar karena sempat terpeleset saat mengangkat semen di pagi hari. Tapi matanya masih menyala. Di tangannya, ada buku lusuh dengan catatan kecil tentang harga tanah, jenis-jenis sertifikat, dan skema penjualan properti yang ia pelajari sendiri. Sudah 2 bulan Tania menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Pagi di warung, siang sampai menjelang malam di proyek bangunan kecil milik Pak Darto. Banyak yang bilang ia gila, membuang masa muda untuk pekerjaan kasar. Tapi bagi Tania, ini bukan tentang pengorbanan. Ini tentang pilihan. Ia tak ingin hidupnya berakhir seperti ibu dan ayahnya yang pasrah pada keadaan, yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menjual anak sendiri. "Kalau aku mati, setidaknya aku mati dalam perjuangan," gumamnya sambil menutup bukunya. Namun hari itu, Tania hampir saja menyerah. Sore menjelang, saat semua pekerja mulai bersiap pulang, hujan deras turun tiba-tiba. Tanpa jas hujan, Tania menuntun sepedanya melewati jalan tanah yang becek dan licin. Dalam perjalanan pulang, ban sepedanya selip, dan ia jatuh terguling ke parit kecil. Tasnya terendam air, pakaiannya kotor, dan lututnya luka cukup dalam. Ia terduduk di tepi jalan, menggigil. Air hujan mengguyur tubuh kurusnya, dan matanya menatap kosong ke langit yang kelabu. "Sampai kapan aku harus seperti ini?" Pertanyaan itu menghantam dirinya sendiri. Ia merasa lelah, sangat lelah. Tapi saat ia hampir larut dalam rasa ingin menyerah, bayangan wajah ibunya muncul, bukan karena rindu, tapi karena ingatan saat wanita itu menampar dan mengusirnya tanpa ampun. Dan entah dari mana kekuatan itu datang, Tania berdiri lagi. Ia menuntun sepedanya perlahan di bawah hujan, pulang ke warung Buati dengan tubuh menggigil. Malam itu, Buati memijat luka di kakinya sambil mengusap air mata. "Nak, kenapa kamu paksa dirimu begini?" tanya wanita tua itu dengan lirih. Tania menatap Buati dan menjawab dengan suara parau, "Karena aku gak punya siapa-siapa, Bu. Kalau aku gak bangkit,
Siapa yang akan tolong aku? Kalau aku menyerah, siapa yang akan percaya aku bisa? Bu Wati terdiam. Matanya berkaca-kaca. Sejak saat itu, ia menganggap Tania bukan sekadar pekerja, tapi seperti anak sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Darto memperkenalkan Tania pada seorang rekan bisnisnya yang baru membuka kantor jual beli tanah kecil. Namanya Pak Roy, pria usia 40-an yang dikenal tegas namun jujur. Ia membutuhkan tenaga sales lepas untuk membantu memasarkan kafling-kafling tanah murah di pinggiran kota. "Aku tahu kamu belum punya pengalaman jualan," ujar Pak Roy saat wawancara. "Tapi kamu punya semangat. Dan semangat lebih mahal dari ijazah." Tania mengangguk penuh keyakinan. Itulah awal langkah kecilnya ke dunia properti. Mulai saat itu, ia berjalan kaki dari satu pintu ke pintu lain, menawarkan brosur kafling dengan wajah penuh harap. Tak jarang ditolak, dimarahi, bahkan disangka penipu. Tapi tak satu pun membuatnya surut. Ia belajar membaca karakter calon pembeli, mempelajari letak strategis lahan, dan mendalami hukum dasar jual-beli properti. Semua ia lakukan dengan serius. 3 minggu berlalu tanpa hasil. Tabungannya makin menipis. Tapi ia tetap bangun pagi, mandi dengan air dingin dari sumur belakang warung, dan berangkat kerja dengan semangat yang seakan tak bisa mati. Sampai akhirnya, pada minggu keempat, keajaiban kecil datang. Seorang ibu muda, Bu Lela, yang tinggal di rumah kontrakan tua di pinggiran kota tertarik pada penawaran Tania. Awalnya ragu, tapi karena Tania menjelaskan dengan sabar dan menunjukkan lokasi tanah secara langsung, serta memberikan alternatif cicilan ringan, Bu Lela akhirnya sepakat membeli satu kafling kecil. Tania menangis diam-diam malam itu. Itu adalah komisi pertamanya, hanya sekitar Rp500.000, tapi terasa seperti emas. Uang itu ia bagi 2. Sebagian untuk menambah tabungan, sisanya ia gunakan membeli baju bersih dan memperbaiki sepedanya yang sudah karatan. Tapi lebih dari itu, keberhasilan itu menumbuhkan sesuatu dalam dirinya. Keyakinan bahwa ia bukan lagi korban, bukan lagi anak buangan yang ditertawakan. Ia sudah mulai membangun jalannya sendiri. Beberapa bulan berikutnya, ia menjual kafling kedua, ketiga, hingga kelima. Ia belajar mempromosikan lewat media sosial, membuat selebaran sendiri, dan bekerja dari pagi sampai malam tanpa henti. Uangnya ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak untuk foya-foya, tapi untuk satu hal yang terus ia bisikan dalam doa. "Aku ingin punya tanah sendiri. Milikku, bukan milik orang lain." Suatu malam, ia kembali menulis di buku kecilnya. "Orang bilang aku terlalu keras pada diri sendiri. Tapi hanya aku yang tahu, hidup ini tidak pernah lunak padaku. Aku tidak dilahirkan untuk menyerah. Aku tidak akan mati seperti ini. Aku akan jadi sesuatu." Suara klakson truk terdengar bersahutan di jalanan berdebu. Tania berdiri di pinggir jalan sambil memegang brosur lusuh yang sudah dilipat 12 kali. Wajahnya penuh semangat meski matahari siang menampar kulitnya tanpa ampun. Di pundaknya tergantung tas kain berisi map, buku catatan, dan sebotol air minum yang setengah kosong. Sepedanya ia parkirkan di bawah pohon kecil yang hanya meneduhkan setengah roda. Hari itu, ia mencoba hal baru, door-to-door ke perumahan mewah. Misi nekat ini muncul sejak ia menyadari satu hal, ia tidak akan tumbuh jika terus bermain di zona nyaman. Ia ingin keluar dari pola berpikir bahwa ia hanya pantas menjual tanah murah untuk orang kecil. Ia ingin menjangkau mereka yang besar. Bukan karena ingin sok tinggi, tapi karena tahu peluang besar tidak akan datang pada orang yang takut melangkah lebih jauh. Saat melewati pagar rumah pertama, Satpam langsung mengangkat tangan. "Mau apa, Mbak?" tanyanya curiga. Tania tersenyum sopan. "Permisi, Pak. Saya hanya ingin menawarkan info kafling baru. Bisa saya titipkan brosurnya?" Satpam itu menatapnya dari atas sampai bawah, melihat baju batiknya yang lusuh, dan berkata tanpa ragu, "Di sini nggak boleh orang jualan. Keluar ya, sebelum saya panggilkan ketua RT." Dengan tenang,
Tania mengangguk dan mundur pelan. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi ia tidak menyerah. Rumah kedua, ketiga, keempat, semua sama. Penolakan demi penolakan datang tanpa jeda. Beberapa bahkan menutup pintu sebelum ia sempat bicara. Tapi di rumah kelima, keberuntungan akhirnya mulai mengintip. Seorang pria tua dengan kaos dalam dan celana pendek keluar sambil menggendong cucunya. Ia menatap Tania lalu berkata, "Mbak dari mana?" "Saya dari pemasaran kafling pemukiman ARSA Lestari, Pak. Harga masih di bawah pasar. Legalitas aman, lokasi strategis. Bisa saya jelaskan, kalau Bapak berkenan." Pria itu mengangguk. "Masuk dulu deh. Lagi butuh investasi juga buat anak saya nanti." Tania duduk di ruang tamu sederhana tapi bersih. Ia mengeluarkan peta lokasi dan menjelaskan dengan detail semua keunggulan lahan yang ditawarkannya. Tak seperti sebelumnya, kali ini ia lebih percaya diri. Ia tidak lagi terbata-bata. Ia tidak hanya menjual tanah, ia menjual harapan, masa depan, dan potensi keuntungan. Walau si bapak belum langsung beli, ia berjanji akan pertimbangkan dan menyimpan brosur Tania. Tania tersenyum saat keluar dari rumah itu. Meski belum ada transaksi, itulah langkah pertama dari mimpi yang sedang ia bangun. Dipercaya. 2 minggu setelah pertemuan itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, ini Mbak Tania ya? Saya Pak Hadi, yang tempo hari Mbak temui di perumahan Green Valley. Saya dan anak saya mau lihat lokasi tanahnya. Bisa janjian?" "Enggak." Tania terdiam sejenak. Seakan waktu berhenti. "Iya, Pak. Tentu bisa. Kapan Bapak senggang?" Jawabnya setelah menenangkan diri. Keesokan harinya, ia menemani Pak Hadi dan anaknya meninjau lokasi. Jalanan menuju tanah masih berbatu. Belum ada akses listrik. Tapi ia tetap menjelaskan semua keunggulan dengan percaya diri. Harga miring, arah hadap matahari, potensi kenaikan nilai tanah dalam 5 tahun. Di ujung pembicaraan, anak Pak Hadi yang masih mahasiswa berkata, "Saya suka semangat Mbak. Saya percaya." 2 hari kemudian, transaksi terjadi. Tania mendapatkan komisi penuh untuk penjualan tersebut, Rp1.250.000. Jumlah itu mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi bagi Tania, itu adalah pengakuan bahwa usahanya tidak sia-sia. Dan yang lebih membuatnya gemetar, itu adalah komisi pertamanya dari wilayah kelas menengah atas. Dari uang itu, Tania menyisihkan sebagian besar untuk ditabung. Namun kali ini, ada satu hal yang ia lakukan dengan bangga. Ia membeli sepatu baru. Sepatu pertamanya dalam 2 tahun, menggantikan sandal jepit yang sudah sobek dan ditempel lakban. Beberapa minggu kemudian, datang kesempatan yang lebih besar. Pak Roy, atasannya, mendapat informasi bahwa akan ada pengembangan jalan besar yang berpotensi melewati beberapa bidang tanah di pinggir kota. Ia membutuhkan tim untuk survei cepat dan membuat proposal penawaran ke calon investor. Pak Roy biasanya tak melibatkan orang baru dalam hal ini, tapi ia berkata, "Tania, kamu ikut saya. Saya butuh orang yang kerja dengan hati, bukan yang cuma bisa bicara." Itulah hari di mana Tania duduk di ruang rapat untuk pertama kalinya. Di hadapannya ada 3 investor properti dari Jakarta. Ia mendengarkan dengan seksama, mencatat semua istilah baru. ROI, pivot strategi, value projection. Malam harinya, ia mencari semua istilah itu di internet. Ia menonton seminar daring, membaca artikel bisnis, dan terus belajar. Ia tahu, jika ingin naik kelas, ia harus mengubah cara berpikir, bukan hanya cara bekerja. 3 bulan kemudian, Pak Roy menawarinya satu kafling yang sulit dijual di kawasan sepi. Tania menerima tantangan itu. Ia mempelajari lokasi, membuat video promosi sederhana, dan menyebarkannya ke grup-grup Facebook lokal. Dalam waktu seminggu, tanah itu laku terjual ke seorang ibu muda yang sedang mencari tempat tinggal tenang untuk anak-anaknya. "Terima kasih ya, Mbak," kata ibu itu saat serah terima. Tania hanya tersenyum.
Tapi di dalam hatinya, ia menangis. Karena kini, ia tahu satu hal. Ia tidak hanya menjual tanah. Ia sedang membangun kepercayaan. Dan lewat kepercayaan itulah ia membangun mimpinya. Malam itu, di dapur warung tempat ia masih tinggal, Tania menulis di bukunya. Langkah pertama sudah kuambil. Berat, penuh luka, tapi nyata. Aku tidak lagi hanya berjuang untuk hidup. Aku mulai membentuk hidupku sendiri. Ia menatap langit-langit yang retak. Mungkin esok ia masih tidur di lantai, makan seadanya, dan tetap dianggap kecil oleh banyak orang. Tapi satu hal tak lagi bisa mereka ambil darinya, keyakinan bahwa ia sedang tumbuh. Dan bagi Tania, itu cukup untuk terus melangkah. Pagi itu berbeda dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan burung-burung mulai berkicau. Tapi di salah satu gang sempit di pinggiran kota, di dalam rumah petak berukuran 3x4 meter, seorang perempuan muda sudah duduk di lantai, menata berkas-berkas properti yang disimpannya dalam kotak plastik bekas. Matanya sembab tapi penuh semangat. Ia baru saja begadang menyusun proposal sederhana untuk tanah kafling barunya. Namanya masih belum dikenal luas, tapi dia mulai menjadi buah bibir di antara para pembeli kecil dan investor pemula. Di kalangan pedagang pasar, karyawan pabrik, hingga pengusaha warung makan, Tania mulai dipercaya. Ia dikenal jujur, teliti, dan bisa diandalkan. Banyak yang merasa nyaman karena ia tidak berbicara seperti sales, tapi seperti teman yang peduli. Namun bukan itu yang membuat pagi itu berbeda. Hari itu, Tania resmi mengakhiri satu fase hidupnya, tinggal di rumah petak sewaan. Setelah hampir 1 tahun menabung dari hasil menjual kafling demi kafling, menyisihkan bahkan receh demi receh, akhirnya ia cukup berani mengambil satu keputusan besar, menyewa ruang kecil untuk dijadikan kantor sendiri. Tania berdiri di depan sebuah ruko kecil 2 lantai. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan papan namanya masih kosong. Tapi bagi Tania, itu adalah istana. Ruangan bawah seluas 4x6 meter itu akan jadi tempat di mana ia membangun bisnisnya sendiri. Di lantai atas, hanya ada satu kamar kecil dan satu kamar mandi bocor, tapi cukuplah untuk istirahat seadanya. Ia mengangkat satu persatu barang bawaannya, printer bekas, meja lipat, kursi plastik, map dokumen, dan satu laptop tua hasil beli Secon. Saat semua sudah masuk, ia berdiri di tengah ruangan dan menghela napas panjang. Mulai dari sini, gumamnya. Tanpa banyak gaya, ia menempelkan kertas HVS bertuliskan Tania Property di jendela depan ruko. Tulisannya sederhana, tapi penuh kebanggaan. Hari pertamanya buka, tidak ada yang datang. Hari kedua, hanya satu orang lewat dan menatap ragu. Tapi hari ketiga, seorang bapak datang sambil membawa brosur lama Tania. Katanya, ia tertarik dengan lokasi tanah yang ditawarkan dan ingin berdiskusi lebih lanjut. Tania menjelaskan semuanya dengan sabar. Ia tidak menganggap pertemuan itu sebagai transaksi, melainkan sebagai kesempatan menunjukkan profesionalitas. Dalam seminggu, orang itu kembali dengan membawa 2 temannya. Mereka bukan hanya membeli kafling, tapi juga mengajak Tania untuk membantu memasarkan lahan milik mereka yang belum terjual sejak lama. Itulah titik balik besar. Tania sadar, bisnis properti bukan cuma soal menjual tanah, tapi juga membangun jaringan. Ia mulai belajar membuat kontrak sederhana, mempelajari hukum pertanahan, dan mencari notaris terpercaya. Ia juga merekrut satu anak muda bernama Diki, mantan kurir paket yang sering mengantar barang ke warung Buati. "Aku nggak lulusan apa-apa, Mbak," kata Diki saat pertama kali diwawancara. "Yang aku butuh bukan ijazah, Ki," jawab Tania, "tapi orang yang mau kerja keras dan jujur." Diki belajar cepat. Dalam waktu 3 minggu, ia sudah bisa menjelaskan skema penjualan ke calon pembeli. Tania membaginya komisi secara adil. Ia tak ingin jadi pemilik usaha yang hanya bisa menyuruh, tapi tidak mengangkat timnya. Ia lalu membeli papan nama sederhana dan mengganti tulisan HVS di jendela dengan akrilik bertuliskan Tania Property.
solusi properti jujur dan amanah. Tak lama kemudian, ia memberanikan diri membuka akun media sosial dan mulai mengiklankan tanah-tanah yang ia jual secara digital. Ia menyewa jasa fotografer lokal untuk memotret lokasi tanah secara profesional. Video pendek tentang progres kafling ia edit sendiri di laptop, belajar dari tutorial YouTube tengah malam. Respons pasar luar biasa. Banyak warga luar kota mulai menghubungi via WhatsApp, bahkan ada yang datang ke kantornya tanpa janji temu. Ia mulai sibuk setiap hari. Dulu ia hanya bermimpi punya 1 transaksi seminggu. Kini hampir setiap 2 hari ada deal baru. Satu sore, Tania duduk di lantai 2 kantornya. Diki baru saja pamit pulang. Ia membuka buku catatannya dan melihat angka-angka yang ia tulis. Dalam sebulan terakhir, omsetnya naik hampir 400% dari awal tahun. Ia menatap sekeliling. Meja kerja kecil, printer yang mulai sering ngadat, dinding yang belum dicat ulang. Sederhana, tapi ini miliknya. Di luar jendela, matahari mulai turun. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ada rasa asing menggelitik di dadanya. Bukan kesedihan, bukan kebanggaan, tapi semacam rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Ia menarik napas panjang, dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Bukan karena lelah, tapi karena baru menyadari sejauh apa ia sudah berjalan. Dulu, dia tidur di lantai dapur warung. Sekarang, ia punya ruang rapat kecil sendiri. Dulu, dia ditolak hanya karena penampilannya. Sekarang, ia dipanggil Bu Tania oleh banyak investor lokal. Semua itu bukan datang dari keajaiban, tapi dari satu hal yang tidak pernah ia biarkan mati. Tekad. Ia lalu mengirim pesan kepada Bu Wati. Bu, kalau nanti sempat, mampir ya. Saya ada tempat baru. Kantor kecil, tapi sudah sah jadi tempat kerja saya. Beberapa detik kemudian, pesan dibalas. Alhamdulillah, Tania. Bu selalu bangga sama kamu. Di ujung malam, saat semua lampu kota mulai menyala, Tania menulis lagi di bukunya. Ini belum akhir. Ini baru permulaan. Tapi aku tahu, sekarang aku sudah di jalur yang benar. Dari lantai dapur hingga ke kantor kecil ini, aku berjalan bukan dengan kaki saja, tapi dengan seluruh hati. Aku bukan lagi si anak buangan. Aku bukan lagi pelayan warung. Aku sekarang pemilik impianku sendiri. Dan dengan tangan yang dulu pernah mengais sisa makanan, kini ia menandatangani surat-surat jual beli. Dengan kaki yang dulu berdiri di genangan air hujan, kini ia melangkah ke pertemuan-pertemuan penting. Karena untuk orang seperti Tania, kesuksesan bukan tentang harta, tapi tentang hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Bu Tania, permisi, ada yang cari ibu di depan. Tania baru saja meletakkan gelas kopi di mejanya ketika Diki masuk tergesa. Hari itu jadwalnya padat. Ada 3 calon pembeli yang akan datang survei ke lokasi, 1 pertemuan dengan pengacara tanah, dan malamnya dia dijadwalkan menjadi narasumber dalam seminar properti lokal di balai kota. Ia berdiri perlahan, merapikan blazer abu-abu yang mulai melekat sebagai ciri khasnya sekarang. Langkahnya mantap ke arah pintu. Tapi ketika dia membuka pintu dan melihat siapa yang menunggu di sana, napasnya seketika tercekat. Ibunya. Perempuan paruh baya itu berdiri dengan tubuh kaku, mengenakan baju kurung lama dan kerudung lusuh yang tampak sedikit kebasahan. Wajahnya canggung, namun penuh harap. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang tidak asing, adik Tania, Dani, yang dulu bahkan tak menoleh saat Tania diusir. Tania tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai yang belum reda. Ibu, kata perempuan itu pelan, nyaris berbisik. Dani menunduk, tak berani menatap kakaknya. Tania tetap berdiri di ambang pintu. Diam. Kepalanya penuh dengan serpihan kenangan. Wajah ibunya yang dingin saat berkata, keluar dari rumah ini. Suara pintu yang dibanting, dan malam-malam panjang di emper toko, lapar, takut, dan sendiri. Maafkan ibu, nak.
Suara sang ibu bergetar. Ibu gak tahu harus kemana lagi. Tania menghela napas, mencoba meredam ribuan kata yang ingin meluncur dari mulutnya. Tapi ia hanya mengangguk pelan. "Masuklah," katanya akhirnya. Mereka duduk di ruang kecil kantor Tania. Di atas meja ada brosur properti, peta kafling, dan laptop yang masih menyala. Semua tampak profesional. Semua adalah hasil dari kerja keras yang tak pernah mereka lihat, karena dulu mereka memutuskan tak ingin melihatnya. Ibu Tania mulai bercerita. Rumah mereka di kampung akan disita. Ayah Tania yang dulu keras kepala, ternyata sakit dan tak mampu lagi bekerja. Dani kehilangan pekerjaan dari pabrik dan terjerat utang pinjaman online. Dan sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah anak yang dulu mereka buang. Tania mendengarkan, tidak menyela, tidak menunjukkan marah. Tapi hatinya seperti dicekik. "Maksud ibu kesini? Minta bantuan?" tanyanya, pelan namun tajam. Sang ibu menunduk, suara tercekat. "Ibu nggak punya muka buat minta. Tapi, ya, itu maksudnya." Sunyi beberapa saat. Tania bangkit berdiri dan berjalan ke jendela. Ia memandangi jalan raya, melihat mobil-mobil berlalu, orang-orang berjalan cepat. Tak tahu bahwa di dalam ruangan kecil itu sedang terjadi pertemuan yang selama ini hanya ia bayangkan di malam-malam kelam. Saat orang-orang yang membuangnya akhirnya kembali mengetuk pintu, dengan kepala tertunduk. "Aku bantu," katanya lirih, tanpa menoleh. "Tapi bukan karena aku masih anak kalian. Aku bantu, karena aku manusia." Sang ibu menangis sejadi-jadinya. Dani juga tak kuasa menahan air mata. "Terima kasih, Nak. Terima kasih." Tania menoleh, menatap keduanya dalam-dalam. "Tapi setelah ini, jangan pernah berharap aku kembali menjadi seperti dulu. Aku bukan anak lemah yang bisa kalian injak seenaknya. Aku berdiri bukan karena kalian, tapi meski kalian." Berita tentang Tania mulai menyebar di kampung halamannya. Orang-orang yang dulu memandangnya sebagai pembantu warung, gadis liar yang ditolak keluarga, kini mendengar bahwa ia adalah pemilik usaha properti yang sedang naik daun. Beberapa teman sekolahnya yang dulu enggan menegur, kini mulai mengirim pesan basa-basi di media sosial. "Hai Tan, kamu masih ingat aku nggak? Luar biasa ya sekarang. Bangga punya teman sepertimu." Tania hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak menyimpan dendam, tapi juga tak mudah melupakan siapa yang ada saat ia terpuruk, dan siapa yang memilih menjauh. Suatu hari, saat ia sedang mengisi seminar properti kecil di aula kabupaten, ia melihat wajah yang sangat familiar di antara hadirin. Pak Burhan, pria tua kaya yang dulu hampir membelinya sebagai istri karena orang tuanya menjualnya demi utang. Pria itu kini tampak jauh berbeda. Usianya sudah semakin lanjut, tubuhnya kurus, dan bisnisnya dikabarkan sedang dalam krisis. Setelah seminar usai, Pak Burhan mendekatinya. "Hebat kamu sekarang," katanya, dengan senyum terpaksa. "Dulu saya pikir kamu anak bodoh yang gak tahu kesempatan." Tania menatap pria itu dengan mata dingin. Ia tersenyum, tapi bukan senyum ramah. "Dulu saya pikir Anda laki-laki terhormat. Ternyata cuma pedagang kehormatan." Pak Burhan tertunduk, tak bisa membalas. Tania berjalan meninggalkannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hari itu, dia tidak hanya menang secara bisnis, tapi juga secara harga diri. Beberapa bulan berlalu, bisnis Tania berkembang pesat. Ia kini memiliki 2 pegawai baru dan sedang membangun 1 cabang kecil di kota sebelah. Tapi yang paling membahagiakan, ia membeli sebidang tanah dan membangun rumah mungil di atasnya. Rumah impiannya sendiri. Bukan rumah mewah, tapi rumah damai. Rumah yang tidak dibangun di atas air mata orang lain. Malam pertama ia tidur di rumah itu, ia memandang langit-langit kamarnya yang bersih. Ia tersenyum. Bukan karena ia sudah kaya, tapi karena ia tahu siapa dirinya sekarang. Anak yang pernah diusir, kini menjadi tempat orang tuanya berharap. Gadis yang dulu makan dari sisa orang, kini mengisi piring orang lain.
Manusia yang dulu diinjak karena dianggap tak punya apa-apa, kini bangkit, dan membuat semua yang menghinanya menengok dalam diam. Sinar matahari pagi menerobos kaca jendela kantor kecil itu, menciptakan bayangan samar di meja Tania yang kini mulai dipenuhi berkas kerja. Tumpukan folder warna-warni, beberapa kontrak tanah, serta peta lokasi kafling menghiasi ruangan sederhana namun rapi itu. Di dinding belakangnya, terpampang papan putih bertuliskan angka-angka target bulanan, yang ditulis tangan oleh Diki seminggu lalu. Hari itu, seperti biasa, Tania duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mengecek email satu persatu. Namun ada satu email yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Subjek: undangan resmi seminar bisnis regional narasumber utama. Tania membacanya pelan. Undangan itu datang dari Dinas Perdagangan dan UMKM Kota. Ia diminta untuk berbagi pengalaman sebagai pelaku usaha muda inspiratif di bidang properti. Ini bukan seminar kecil biasa. Acara itu akan dihadiri para pejabat daerah, pengusaha ternama, dan media lokal. Tangannya sempat gemetar saat membalas email itu. Dengan hormat, saya bersedia hadir dan berbagi pengalaman. Terima kasih atas kepercayaannya. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Tania memang mulai beredar di berbagai kalangan. Awalnya hanya di lingkup pembeli kecil dan penjual kafling lokal, tapi perlahan menjalar ke forum-forum properti daring, grup komunitas bisnis wanita, bahkan kanal YouTube inspiratif yang menggali kisah pengusaha muda dari nol. Semua berawal dari video pendek yang tak disengaja viral. Dalam video itu, seorang pembeli yang puas dengan pelayanan Tania membuat testimoni tulus dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan hari, video itu dilihat ribuan kali. Komentar-komentar bermunculan. Luar biasa perjuangannya. Gadis ini bukti bahwa kerja keras itu nyata. Mbak Tania, tolong bimbing saya juga ingin belajar properti dari nol. Dari situ, nama Tania tak lagi asing di telinga mereka yang ingin belajar bisnis properti dari bawah. Orang mulai penasaran, siapa gadis muda yang dulu tak punya apa-apa, tapi kini bisa menjual lahan demi lahan dengan pendekatan yang begitu sederhana dan jujur? Suatu sore, Tania sedang mengadakan open house untuk kafling baru yang baru saja dikembangkan di kawasan strategis dekat kampus. Ia berdiri di bawah tenda sederhana, menjelaskan kepada para calon pembeli sambil menunjuk peta. Meski hanya mengenakan blus sederhana dan celana bahan, kehadirannya mencuri perhatian. Wajahnya tenang, tutur katanya sopan, dan setiap penjelasan selalu konkret. Seorang ibu dari kota tetangga yang datang bersama suaminya berbisik pelan. Itu Tania, kan? Yang namanya lagi naik sekarang. Yang lain menjawab, iya, kata teman saya, dulu dia pernah tinggal di emperan warung, sekarang jadi pengusaha properti. Tania mendengar lirih percakapan itu, namun ia tetap tersenyum dan melanjutkan tugasnya. Ia sudah terbiasa. Ketika dulu dibicarakan karena dianggap hina, ia menahan diri. Kini ketika dibicarakan karena keberhasilannya, ia tetap membumi. Sukses belum pernah mengubahnya. Tapi sukses telah membuatnya lebih tenang dalam menjawab dunia. Beberapa minggu setelah seminar bisnis itu, seorang wartawan dari media lokal mewawancarainya untuk rubrik Wajah Baru Kota Ini. Tania tak pernah tampil di media sebelumnya. Ia gugup. Tapi ia tahu, inilah bagian dari perjalanan. Kenapa Anda memilih properti? Tanya sang wartawan. Tania menjawab tanpa ragu. Karena saya dulu gak punya tempat untuk tinggal. Saya tahu rasanya kehilangan rumah. Itu sebabnya saya ingin membantu orang lain mendapatkan tempat tinggal, dengan harga yang masuk akal dan proses yang jujur. Wartawan itu terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Kalimat itu kemudian menjadi judul besar di artikel yang tayang seminggu kemudian. Dulu tak punya rumah, kini membantu orang punya tempat tinggal, kisah inspiratif Tania, pengusaha properti muda. Artikel itu viral. Tak hanya di-share oleh warga lokal, tapi juga akun-akun komunitas nasional. Tania mulai menerima undangan wawancara dari podcast bisnis, program radio, hingga seminar daring untuk mahasiswa. Namun semakin tinggi namanya terbang,
Semakin banyak pula ujian yang datang. Beberapa kompetitor mulai menyebar isu miring. Ada yang bilang bisnisnya tidak legal. Ada pula yang menyebut dia hanya boneka dari investor besar. Beberapa bahkan menuding bahwa ia mendapat dukungan politik. Tania tidak membalas dengan kata-kata. Ia memilih membuktikan semuanya dengan kerja nyata. Ia memperkuat legalitas perusahaannya, membuka laporan keuangan sederhana di website, dan tetap hadir langsung dalam setiap transaksi. Ia bahkan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk mengedukasi para pembeli agar tidak terjebak proyek bodong dari pengembang lain. Semakin mereka menjatuhkannya, semakin kuat fondasi yang ia bangun. Suatu hari, Tania sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek. Di pinggir jalan, ia melihat anak kecil sedang duduk di emper toko, membawa kantong plastik berisi botol bekas. Anak itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Dulu, ia turun dari mobil, menghampiri, dan bertanya, "Kamu belum makan?" Anak itu menggeleng. Dengan senyum tipis, Tania memberinya uang dan mengajaknya makan di warung terdekat. Sepanjang makan, anak itu diam saja. Tapi sebelum Tania pergi, anak itu bertanya, "Kakak kerja apa sih? Kok bisa punya mobil?" Tania tersenyum. "Aku kerja keras. Dulu aku juga pernah duduk di tempat kayak kamu. Tapi aku nggak pernah berhenti jalan." Anak itu mengangguk pelan. Matanya berbinar, seperti menyimpan benih mimpi. Saat Tania melangkah pergi, ia tahu satu hal pasti. Nama boleh terkenal, tapi tujuan tak boleh berubah. Ia bukan membangun properti untuk jadi kaya semata, tapi untuk membuka pintu harapan bagi mereka yang tak pernah dianggap punya masa depan. Di rumah kecilnya malam itu, Tania duduk di beranda. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Di depannya, bintang-bintang mulai bermunculan. Ia membuka buku catatannya lagi dan menulis, "Namaku mulai dikenal. Tapi aku tak ingin jadi tokoh. Aku hanya ingin jadi bukti bahwa luka bisa jadi jalan pulang. Bahwa kehinaan bisa dijadikan batu loncatan. Bahwa siapapun bisa bangkit, asal tak menyerah." Dan ketika namanya mulai disebut di mana-mana, ia tahu, itu bukan akhir. Itu baru permulaan. Malam itu kota diguyur hujan deras. Di balik jendela kaca kantor barunya yang lebih luas dan modern, Tania memandangi air yang membasahi jalanan. Hujan seperti membangkitkan sesuatu yang selama ini terkubur rapat di dalam dirinya, sebuah rasa yang sudah lama tak ia sentuh. Takut. Beberapa bulan terakhir berjalan luar biasa. Bisnisnya melejit. Ia telah membeli satu bidang tanah besar di pinggir kota dan mulai merancang perumahan kecil untuk keluarga-keluarga muda yang kesulitan membeli rumah. Semua tampak seperti mimpi yang mulai menjadi nyata. Tapi malam itu, kabar yang datang bukanlah kabar baik. Telepon dari kampung membuat napasnya tercekat. Ayahnya, yang dulu berteriak menyuruhnya angkat kaki dari rumah, sakit keras. Gagal ginjal stadium akhir. Dan rumah yang dulu menjadi saksi saat ia diusir, kini hanya tinggal dinding-dinding kusam yang retak. Tidak ada yang tersisa dari kejayaan keluarga kecil itu, kecuali kenangan buruk dan luka yang belum benar-benar sembuh. Ibunya memohon lewat telepon, suara lirih penuh harap. "Nak, kalau kamu masih ada belas kasihan, tolong bantu bapakmu. Kami tak sanggup lagi." Tania tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. Suara tangis ibunya seperti gema dari masa lalu, membawa ingatan ke momen saat ia tidur di emper warung dengan tubuh menggigil dan perut kosong. Pagi harinya, Tania duduk di ruang tunggu rumah sakit daerah. Tangannya menggenggam map dokumen bantuan medis yang ia siapkan malam sebelumnya. Ia memutuskan datang, bukan karena ia sudah memaafkan, tapi karena ia tak mau menjadi seperti mereka. Ayahnya terbaring lemah di ranjang. Wajah yang dulu penuh amarah kini keriput dan pucat. Selang infus menusuk tangan tuanya. Ketika melihat Tania masuk, pria itu mencoba membuka mulut, tapi suara yang keluar hanya napas serak. Tania mendekat, menatap wajah itu dalam-dalam. Wajah yang dulu berseru, "Kamu itu anak durhaka. Keluar dari rumah ini."
Kini wajah itu tampak asing. Ia menarik kursi dan duduk di sisi ranjang. "Aku bantu," ucap Tania tenang. "Tapi bukan karena aku anakmu. Aku bantu karena aku manusia." Ayahnya menatap. Air mata jatuh dari sudut matanya. Ia menggenggam tangan Tania, lemah dan gemetar. Tapi Tania hanya menatap kosong. Tidak menjauh, namun tidak juga memeluk. Ia tidak bisa memeluk luka yang belum sembuh. Sepulang dari rumah sakit, Tania mengurung diri di kamarnya. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin. Wajah itu kini tampak dewasa, tapi matanya tetap menyimpan bekas perih. Dulu, ia kira kesuksesan akan menyembuhkan segalanya. Ia pikir, ketika sudah kaya dan berdiri tegak, semua rasa sakit masa lalu akan lenyap. Tapi ternyata tidak. Luka itu masih ada. Tidak berdarah, tapi masih terasa. Sore itu, ia kembali ke kantor. Ia duduk sendirian di ruang kerja. Karyawan sudah pulang. Kantor sepi. Ia membuka laci dan mengeluarkan buku catatannya. Buku lusuh yang dulu selalu ia bawa kemana-mana saat masih keliling menawarkan brosur. Ia membuka halaman terakhir yang kosong dan mulai menulis. "Luka itu tak bisa aku buang. Tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupku. Dulu aku ingin diakui, ingin diterima, ingin mereka melihatku dan menyesal. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak butuh itu semua. Aku hanya ingin hidup damai. Dan untuk itu, aku harus berdamai dengan masa laluku." Air mata menetes, jatuh di atas halaman yang ia tulis. Bukan karena lemah, tapi karena ia akhirnya jujur pada diri sendiri. Ia lelah menyimpan semuanya sendirian. Beberapa hari kemudian, Tania kembali ke rumah sakit. Kali ini membawa tim medis dari lembaga sosial tempat ia menjadi donatur tetap. Ia memastikan semua kebutuhan medis ayahnya ditangani, bahkan menawarkan tempat perawatan lanjutan di kota. Orang-orang di kampung mulai melihatnya berbeda. Mereka yang dulu memandang sebelah mata kini menunduk saat melewati. Tetangga yang dulu ikut menggunjing, kini menyapanya dengan malu-malu. "Maaf ya, Tan, dulu kita salah sangka." Tania hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Waktu juga yang membuktikan semuanya." Di warung kopi kampung, nama Tania kini jadi perbincangan. Tapi bukan lagi sebagai anak durhaka, melainkan sebagai contoh bahwa orang yang disakiti pun bisa jadi penyembuh. Seorang tokoh masyarakat bahkan datang ke rumah orang tuanya, menawarkan untuk mencalonkan Tania sebagai duta UMKM daerah. Ibunya menceritakan semua itu kepada Tania, berharap anak perempuannya bangga. Tapi Tania hanya berkata, "Aku tidak pernah niat menjadi siapa-siapa. Aku hanya ingin tenang. Kalaupun namaku terdengar, biarlah karena kerja baikku, bukan karena nama keluargaku." Beberapa hari sebelum proyek perumahan barunya dimulai, Tania mengadakan pertemuan terbuka di kantor. Ia mengundang para pembeli, pekerja proyek, pemuda setempat, bahkan beberapa ibu rumah tangga. Di depan mereka, ia berbicara bukan sebagai pemilik usaha, tapi sebagai seseorang yang pernah tak punya apa-apa. "Saya bangun bisnis ini dari bawah, bukan dengan uang besar, tapi dengan kepercayaan. Saya pernah tidur di lantai warung, pernah ditolak di banyak pintu, pernah dikira pengemis. Tapi saya tidak menyerah. Karena saya tahu, hidup ini bukan tentang dari mana kita berasal, tapi mau kemana kita berjalan." Semua hadirin terdiam. Beberapa mengangguk. Sebagian menitikkan air mata. Hari itu, luka lama tak hilang, tapi perlahan mulai sembuh. Tania mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat yang membuat semua orang berdiri dan bertepuk tangan. "Kalau dulu saya dibuang karena dianggap tidak berharga, maka hari ini saya berdiri bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri saya tak pernah bisa mereka hancurkan." Dan dengan itu, luka lama tak lagi mengurungnya. Ia bukan korban lagi. Ia adalah pemenang. Langit pagi itu mendung. Gerimis kecil turun pelan, seperti enggan membasahi tanah sepenuhnya.
Udara lembab membawa aroma tanah basah, dan suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ujung jalan tanah berbatu, sebuah rumah tua berdiri terpaku. Catnya mengelupas, dindingnya menghitam, dan atapnya miring tak beraturan. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah luka pertama Tania. Tania berdiri di depan gerbang kayu yang mulai lapuk. Tangannya menggenggam surat warisan sederhana yang baru saja ia terima. Bukan karena meminta, tapi karena takdir melemparkannya kembali ke tempat ini. Ayahnya telah berpulang 2 hari lalu. Dan surat itu adalah bagian terakhir yang ditinggalkan untuknya. Rumah yang dulu menjadi tempat ia diusir, kini menjadi miliknya. Ia tidak menangis saat mendengar kabar kematian sang ayah. Tapi hatinya berat. Bukan karena kehilangan, melainkan karena sesuatu yang selama ini tak pernah tuntas. Pengakuan yang tak pernah datang. Ibunya duduk lemah di kursi bambu di beranda. Mata sembab, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Ketika melihat Tania datang, ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap, seolah tahu bahwa hari ini bukan tentang harta, bukan tentang rumah, tapi tentang menyelesaikan bab yang belum pernah ditutup. Saat masuk ke dalam rumah itu, Tania menahan napas. Dinding yang dulu penuh poster usang kini kosong. Lantai kayunya masih sama, bahkan karpet tipis di ruang tengah masih tergeletak. Tempat ia dulu pernah duduk sambil memohon untuk tidak dijodohkan demi utang. Ruang itu terasa lebih kecil dari yang ia ingat. Tapi dalam hati, rasanya jauh lebih luas. Karena kali ini, ia datang sebagai orang yang tak lagi bisa dipatahkan. Tania berjalan menyusuri kamar demi kamar. Semua penuh kenangan. Di dapur, ia melihat panci tua dan rak berdebu. Di pojok dapur itu, dulu ia menangis diam-diam, menyembunyikan air mata agar tak dianggap cengeng. Sekarang, ia berdiri tegak di tempat itu, menatap masa lalu dengan mata baru. Ibunya datang pelan, berdiri di sampingnya. Dulu ibu kira kamu lemah. Suaranya serak, nyaris berbisik. Ibu kira dunia akan menghancurkan kamu. Tapi ternyata, kamulah yang berdiri paling kuat. Tania tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya, mencoba mencari kata. Aku bukan kuat karena aku sendirian, Bu, katanya pelan. Aku kuat karena tak ada lagi tempat bergantung. Dunia memaksa aku belajar bertahan. Dan hari ini aku kembali, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bukti bahwa aku berhasil, meski ditendang keluar dari rumah ini. Ibunya menangis. Tangis yang bukan karena kehilangan suami, tapi karena rasa bersalah yang terlalu dalam untuk ditebus. Keesokan harinya, prosesi pemakaman ayahnya digelar sederhana. Tak banyak yang datang, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga tua. Tapi yang membuat suasana terasa berbeda adalah ketika seorang ustaz menyebutkan dalam sambutannya. Beliau meninggalkan rumah ini kepada anak perempuannya, anak yang dulu mungkin disalahpahami, namun kini telah membuktikan bahwa sabar dan kerja keras tak pernah sia-sia. Banyak kepala tertunduk. Warga kampung tahu cerita Tania. Mereka tahu ia pernah dibuang, pernah dicaci, bahkan sempat dianggap aib keluarga. Tapi kini, mereka melihatnya berbeda. Ia datang bukan dengan mobil mewah atau pakaian mahal. Ia datang dengan tenang, sederhana, dan wajah penuh ketulusan. Setelah pemakaman, seorang tetangga mendekatinya. Maafkan kami ya, Tan. Dulu waktu kamu pergi, banyak dari kami yang cuma diam. Kami takut ikut disalahkan. Tapi kami tahu, kamu gak pernah salah. Tania mengangguk. Tak ada dendam dalam matanya. Hanya kelelahan dari perjalanan panjang yang akhirnya mencapai ujung. 3 hari kemudian, Tania berdiri di tengah ruang tamu rumah peninggalan ayahnya. Ia memutuskan satu hal penting. Rumah itu tak akan ia jual. Tapi juga tidak akan ia tinggali. Ia merobek surat warisan itu menjadi 2 bagian, lalu mengumumkan pada warga. Saya ingin rumah ini menjadi tempat belajar dan tempat berteduh untuk anak-anak yang tak mampu. Tempat ini sudah cukup jadi tempat luka. Sekarang biar jadi tempat harapan. Orang-orang terpana.
Seorang pejabat desa yang hadir di sana langsung mengangkat tangan. Kami akan bantu legalitasnya. Mbak, ini langkah mulia. Tania tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ia berdiri kembali di depan rumah itu, ia merasa lega. Bukan karena hartanya bertambah, tapi karena ia berhasil memutus rantai luka dan menggantinya dengan kebermanfaatan. Rumah yang dulu mengusirnya kini akan menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan. Bagi anak-anak yang pernah seperti dirinya, sendirian, dianggap tak berguna, tapi menyimpan cahaya besar jika diberi kesempatan. Malamnya, Tania kembali ke rumah kecil miliknya di kota. Ia duduk di teras, menatap langit. Bulan utuh malam itu bersinar lembut di antara awan tipis. Diki menyusul, membawa 2 cangkir teh. Besok mulai survei lokasi yang baru. Ya, Bu, kata Diki sambil duduk. Tania mengangguk. Iya, tapi hari ini, aku cuma mau diam. Cuma mau menikmati tenangnya hati. Diki menatapnya dengan kagum. Saya gak nyangka, Mbak, dari rumah itu, lahir keputusan sebesar itu. Tania tersenyum. Rumah itu memang bikin aku menangis. Tapi dari air mata itu, aku belajar kalau kita bisa memilih, mau terus jadi korban, atau bangkit jadi jawaban. Beberapa minggu kemudian, rumah peninggalan itu mulai direnovasi. Warga gotong royong mengecat ulang, mengganti kayu lapuk, dan membuat ruang kecil untuk perpustakaan. Nama barunya terpampang di depan pagar. Rumah tumbuh Tania, tempat berjuang, tempat bermimpi. Dan dari sanalah, nama Tania tak hanya dikenal sebagai pebisnis properti, tapi sebagai simbol bangkit dari keterpurukan. Kini ia tak lagi ingin dikenang sebagai anak yang pernah diusir. Ia ingin dikenang sebagai perempuan yang mengubah luka menjadi jembatan harapan. Dan kisahnya menjadi pesan abadi, bahwa rumah yang dulu menolaknya, kini menjadi tempat banyak orang berlindung dari rasa ditolak. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan Tania.